Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang menonton ini sampai selesai, karena kalau tidak ditonton sampai selesai, Anda tidak akan paham apa yang terkandung di dalam video ini. Anda tidak akan paham apa intinya. Karena dalam suatu pertanyaan saya, mereka menjawabnya berbelit-belit sehingga terlihat benar bagi orang yang awam. Padahal mereka berdua seperti badut yang sedang berdusta. Sekarang mari kita lihat videonya sampai selesai dan kita simpulkan di akhir video. Kata Mbak Mikana menebus memakai darah Yesus. Sekarang saya minta nubuatannya di perjanjian lama penebusan itu memakai darah. Oke. Perjanjian lama ya. Oke. Iya. Silakan dicari. Oke, saya kasih tahu ya. Di dalam Imamat 17 ya, di dalam Imamat 17 dikatakan bahwa untuk mengadakan korban pendamaian dan penebusan harus mencurahkan darah yang tidak bercacat celah. Oke, yang tidak bercacat celah. 17 ayat ya. Oke. Sebentar ya. Imamat 17. Nanti boleh kita teman-teman juga ayat cari berapa? ya. Saya biar bisa buka. Iya. Buka aja Imamat 17, brother. Ya. Ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jelas ya? Jadi untuk mengadakan korban pendamaian harus mencurahkan darah. Makanya Tuhan Yesus itu mencurahkan darahnya yang tidak bercacat celah. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Sesuai dalam kitab Roma, ya. Jadi dia sendiri yang turun, yaitu Tuhan itu sendiri. Ya, yang turun ke dunia ini ya menjadi daging, menjadi johir, agar dia memiliki daging dan darah untuk dia curahkan sebagai korban pendamaian. Makanya setiap orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia tidak lagi menanggung semua dosa-dosanya, tetapi telah dikuduskan oleh pencurahan darah itu, sehingga seorang Kristen yang menerima Tuhan Yesus untuk menuju surga tidak perlu transit di neraka, brother. Seperti itu, Bang Yusuf, ya. Baik, saya buka datanya ya. Iya. Baik. Teman-teman semuanya, nih Mbak Mikana lihat ya. Oke. Larangan tentang Yusuf, makan darah atau bangkai. Tunggu, Yusuf, sebentar Yusuf. Yusuf, kamu ya di sini bertanya, brother. Lain hal dengan diskusi. Kalau kamu berdiskusi, ini kan literasi ya, Anda. Kalau kamu berdiskusi, ya, brother, berarti saya juga harus bertanya tentang agamamu. Boleh, boleh. Iya. Boleh saya tanggapi ya, dulu yang ini? Iya. No. Bukan nggak boleh untuk ditanggapi. menanggapi Alkitab saya. Oh, nggak bisa, brother. Oh, ya, berarti di sini darah bangkai bukan darah Yesus ya. Bentar, nggak apa-apa, kita harus luruskan ya. Itu bukan berarti bangkai itu yang mengampuni dosa kita ya, karena di Imamat di Zakaria 9 ayat 11 di situ Tuhan menyatakan akan memberikan darahnya sebagai perjanjian untuk menebus kita dari lubang yang tidak berair. Nah, lubang yang tidak berair itu maksudnya adalah kuburan, ya, tempat kita yang meninggal itu. Karena Tuhan di situ mengenai kamu oleh karena darah perjanjianku, aku akan menebus kamu atau melepaskan kamu dari lubang yang tidak berair. Nah, lubang yang tidak berair itu maksudnya kuburan, ya, kematian. Nah, jadi Tuhan Yesus itu sudah menubuatkan bahwa dia akan memberikan darahnya sendiri untuk pengampunan atas dosa-dosa kita. Nah, kalau kita baca saudaraku di kitab Imamat, di situ sangat banyak tentang korban penebus salah ya, korban keselamatan, ya, korban bakaran. Nah, di situ lengkap semua tentang penebusan atau pengampunan melalui darah yang kudus, darah yang tertumpah. Nah, itu ayatnya. Kalau kamu mau baca, silakan baca kitab Imamat. Di situ sangat lengkap tentang pengampunan melalui darah. Zakaria berapa Mbak Mikana? Zakaria 9 ayat 11. 9, 11. Baik, saya buka dulu.
Baik. Di sini mengapa engkau oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak benar. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku tidak memberikan berair, brother. bentar. Sob. Tidak Lah. berair, bukan tidak benar. Jangan salah tidak berair. membaca Alkitab orang. Iya. Kembalilah ke Jadi- kota bentar, bentengmu. Halo ya Bang Yusuf, bentar. Zakaria 9 ayat 11 di situ, mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Jadi ini juga nubuatan tentang Tuhan Yesus yang memberikan darahnya kepada kita, yang menebus kita dari lubang yang tidak berair. Nah, lubang yang tidak berair itu maksudnya kuburan, kematian, ya. Nah, kemudian kita bisa baca di Sini di mana ini darah Yesus? situ kan darah perjanjianku. Itu mengenai Ini darah untuk Tuhan Israel Yesus. ini. Iya, tapi itu maksudnya bahwa Tuhan Yesus menubuatkan dia akan memberikan darahnya sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita. Makanya digenapi di Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku sebagai darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, kalau mau lengkap, baca di kitab Imamat tentang penebusan mengenai darah. Ya, pengampunan melalui darah yang tertumpah. Di kitab Imamat itu lengkap semua. Makanya baca dari kitab Imamat pasal 1 sampai selesai. Di situ Kira-kira lengkap semuanya. Ngerti nggak pertanyaan saya tadi? Penebusan Ya kan kamu dosa tanya di memakai mana darah. memakai darah di mana? Kan banyak itu. Kan kita kasih ayatnya. Penebusan itulah maksudnya tentang Di mana di pengampunan. sini disebut Ya penebusan? sudah, Cop. Gini dia, Cop, ya. Kami kan Aduh. sudah menjelaskan Alkitab kami, ya. Jangan pernah mau jadi orang bodoh yang merasa lebih paham isi kitab agama lain Loh, daripada yang kita punya beriman agama, ya. itu kan dari kitab, betul? Oke, ya. Sekarang Nah, saya tanya carikan tentang agamamu dulu, ya. nubuatannya. Karena saya mau tahu nih, Cop. Ya, saya tanya dulu Carikan agamamu, dulu ya. Kamu kan sudah nubuatannya, bertanya dua. Sudah selesai, nubuatan brother. tentang Saya penebusan kan sudah itu memakai bilang, darah. Kami sudah selesai menjawab. Terus di Sekarang Keluaran, saya tanya bentar dulu Ito, nanti Ito ke sana. Sebentar kita tambahin lagi ya. Keluaran Enggak, karena 24 dia kan masuk ke ranah kita itu. Dia merasa lebih paham tentang agak Alkitab kita. Sementara jangan-jangan kitabnya Iya. dia nggak tahu apa-apa gitu loh. Gitu. Iya. Sebentar kita tambah sedikit lagi itu aku ya. Tujuan kita juga bukan hanya Ustadz Yusuf ya, tapi yang mendengarkan. Siap. Di Keluaran Betul. 24 ayat 8, kemudian ya di-mute dulu Ustadz Yusuf, perlihatkan wajahmu, nggak usah panik ya, Ustadz Yusuf ya. Keluaran 24 ayat 8, kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini ya. Di mana di situ akan ada ya penebusan melalui darah karena ada perjanjian darah. Nah, makanya di Keluaran 12 ya, waktu itu orang Israel ada di tanah Mesir dan Musa sudah berulang kali minta sama Firaun untuk melepaskan mereka ya beribadah keluar dari Israel dari Mesir itu. 9 tulah sudah melanda Mesir, tetapi Firaun masih mengeraskan hatinya, belum mau melepaskan orang Israel. Nah, puncak dari pelepasan itu diakhiri dengan 10 tulah kematian anak sulung di Mesir. Di mana di Keluaran 12 ya, bahwa apabila ada darah di ambang pintu orang Israel, mereka tidak akan mati. Nah, ini adalah nubuatan tentang darah Mesias yang akan memberikan kita hidup yang kekal. Sebab jika kita punya darah itu, kita nggak akan mati. Ya, kita bacakan ayatnya di Keluaran 12 ayat 11 ya. Dan beginilah kamu memakannya. Bentar ya. Keluaran 12 ayat 12 ya. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan.
Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai tetapan untuk selama-lamanya. Jadi hari raya Paskah itu adalah di mana orang Israel bebas dari tanah Mesir dengan adanya kematian anak sulung di tanah Mesir, tetapi orang Israel satupun anak sulungnya tidak ada yang mati karena ada darah di ambang pintu rumah mereka. Karena di situ disuruh mengorbankan darah domba ya. Jadi darah domba ini ditaruh di ambang pintu rumahnya. Nah, ketika Tuhan melihat darah itu, nggak ada satupun yang mati orang Israel. Karena darah ini adalah tipologi atau gambaran tentang darah Mesias yang akan memberikan kita kehidupan kekal. Makanya baca semua Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, jangan dicomot-comot, apalagi di kitab Imamat. Sangat banyak di situ tentang penebusan, pengampunan melalui darah. Nah, kalau kamu mau masuk ke mesbah, ke ruang ampunan, ke ruang Maha Kudus tanpa membawa darah domba, itu akan mati hangus. Makanya anaknya siapa ya yang mati hangus itu, lupa lagi saya. Ketika dia mempersembahkan ya, masuk ke ruang Maha Kudus, dia langsung habis mati karena dia nggak membawa darah. Nah, itu tipologi tentang bahwa supaya kita nggak mati, supaya kita bisa masuk surga, harus melalui darah yang tertumpah, dan Tuhan harus memberikan darahnya bagi kita untuk pengampunan dosa-dosa kita. Nah, seperti itu. Silakan Ito. Yang satu cerita bangkai, yang satu cerita tentang Israel. Tidak ada di situ bangkai. Sekarang Yang satu cerita Nabi Musa. Yang saya tanya, nubuatan penebusan dosa memakai darah itu di mana? Dijelaskan panjang lebar, bro. Ya. Yang kamu tunjukkan. Yang saya tanya, nubuatan penebusan dosa memakai darah itu di mana? Dijelaskan panjang lebar, bro. Ya. Yang kamu tunjukkan tadi itu tentang bangkai, itu tentang makanan yang halal dan haram. Ya, gini dia, itu. Gini, mungkin otaknya Bang Yusuf ini yang nggak sampai memahaminya. Ya, penebusan dosa itu kita di sudah perjanjian menjelaskan lama. Firman Tuhan kita. Oke, kamu mau menerima silahkan, nggak mau menerima silahkan, brother. Ya, kami menjelaskan Alkitab kami. Izinkan kami Kristen menjadi orang yang lebih paham tentang Alkitab kami Kristen, dan kami akan izinkan kau Islam menjadi orang yang lebih paham tentang Al-Quranmu. Karena Ya belum sudah, tentu. tunjukkan aja satu tekstual. Tunjukkan sama saya satu tekstual penebusan itu dinubuatkan memakai darah. Ya, sekarang boleh saya tanya tentang Quranmu? Oke? Ya boleh, setelah saya tanggapi itu gimana? Ya? Nggak perlu, ya. Karena memang berarti nggak ada jawabannya, nggak ada nubuatannya. Loh, tadi yang saya bacakan itu apa? Kesimpulannya, tidak ada nubuatan penebusan memakai darah, apalagi sampai pakai darah Yesus. Yang ada hanya perjanjian darah yang sudah dilakukan Nabi Musa dan larangan makan darah. Itulah penjelasan dari mereka. Perjanjian darah yang sudah dilakukan Nabi Musa dengan darah hewan dan larangan makan darah. Tidak ada nubuatan penebusan dosa, ya, penebusan bukan perjanjian. Penebusan dosa memakai darah, apalagi darah Yesus. Yang ada hanya perjanjian darah yang sudah dilakukan Nabi Musa. Sekali lagi, perjanjian darah yang sudah dilakukan Nabi Musa dan larangan makan darah. Tidak ada nubuatannya penebusan dosa memakai darah. Artinya, penebusan dosa memakai darah itu hanyalah sebuah hoax yang nyata.